Hai guys, welcome back to Beach Bali Channel. Seperti yang kita tahu, di Bali saat ini sedang berlangsung rangkaian acara untuk presidensi G20 Indonesia. Konferensi ini sangat ditunggu-tunggu loh, dan ternyata mendapatkan antusiasme yang luar biasa juga dari seluruh masyarakat, khususnya untuk mendukung dan mensukseskan perhelatan akbar ini. Karena G20 adalah konferensi tingkat tinggi yang akan membuat semua mata dunia tertuju pada Indonesia. Bangga sekali ya negara kita menjadi bagian dari acara tersebut. Saat ini kita sudah berada di kawasan Nusa Dua guys. Para delegasi G20 nanti akan menginap di hotel-hotel yang berada di area Nusa Dua ini, seperti Sun Regis, Sofitel, dan juga beberapa hotel lainnya. Lalu untuk lokasi puncak KTT G20 akan diselenggarakan di Hotel The Apurva Kempinski ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau sedikit sharing dulu nih guys. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan juga Uni Eropa. Forum kerjasama ini memiliki posisi yang strategis dalam menentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia loh. Karena secara kolektif anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Terlihat di sepanjang jalan sudah semakin diperketat ya guys untuk pengamanan KTT G20 di Bali, mulai dari kepolisian, TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Angkatan Udara, semua dikerahkan untuk mengamankan situasi menjelang KTT G20. Untuk presidensi G20 sendiri ditentukan secara bergilir setiap tahunnya di antara para anggotanya. Dan di tahun ini, Indonesia terpilih sebagai negara yang memegang presidensi KTT G20 yang ke-17 teman-teman. Ini adalah kali pertama loh Indonesia memegang presidensi G20, dan tentunya jadi momentum yang sangat bersejarah ya bagi bangsa Indonesia, karena hanya ada selama 20 tahun sekali. Saat ini kita dalam perjalanan menuju Hotel Kempinski guys. Hari ini aku bakal ngajak teman-teman untuk melihat langsung bagaimana situasi pengamanan dan persiapan menjelang KTT G20 di Hotel Kempinski. So, stay tune terus ya. Kurang lebih seperti ini ya akses masuk menuju lobi hotelnya. Dan untuk situasi di sekitar hotel, selain pengamanan, sudah tersedia juga SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi, selama kegiatan berlangsung, para delegasi nantinya akan menggunakan mobil listrik untuk aktivitas atau mobilitasnya. Dan pemilihan kendaraan listrik untuk mobilitas para delegasi merupakan wujud komitmen Indonesia untuk beralih menggunakan energi baru terbarukan guys. Jadi dalam presidensi G20 ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Indonesia untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO2. Semoga penggunaan kendaraan listrik selain di Bali dan kota-kota besar di Indonesia bisa menyeluruh ya, karena manfaatnya sangat bagus loh untuk mengurangi polusi udara. Untuk SPKLU yang aku bilang tadi ada di sebelah kiri ini ya guys. Kita bisa lihat beberapa kendaraan listrik saat ini sedang melakukan pengisian daya. Dalam acara puncak KTT G20 yang jatuh pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 nanti ada beberapa venue ya teman-teman, yaitu Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai, GWK, dan juga The Apurva Kempinski. Hotel ini memiliki konsep alam yang sangat indah loh. Mereka memadukan keragaman budaya Indonesia dengan balutan arsitektur serta desain interior yang bernilai seni tinggi guys. Selain itu, Kempinski berlokasi di pesisir pantai dan memiliki 475 kamar dengan pemandangan yang langsung menghadap ke arah laut.
Bapak Presiden Joko Widodo akan menyambut para kepala negara di lobi hotel ini pada tanggal 15 November nanti guys. Sementara konferensi tingkat tinggi atau KTT akan diadakan di Ballroom Hotel. Dalam puncak KTT tersebut, sejumlah isu yang telah dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya akan difinalkan. Nantinya ada 3 hal yang menjadi prioritas utama pembahasan, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, serta transisi energi yang berkelanjutan teman-teman. By the way, Kempinski ini baru dibuka pada tahun 2019 kemarin. Sebelumnya di hotel ini juga sering diadakan event-event internasional loh. Jadi nggak heran kalau Kempinski bisa terpilih menjadi lokasi puncak KTT G20 nanti. Selama pertemuan KTT G20, di Bali akan diberlakukan pembatasan kegiatan di beberapa wilayah guys. Antara lain di Kecamatan Kuta, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan juga Denpasar Selatan. Pembatasan kegiatan tersebut meliputi pendidikan, perkantoran, kegiatan upacara adat atau keagamaan, kecuali fasilitas kesehatan ya. Dan pembatasan ini mulai diberlakukan pada tanggal 12 sampai 17 November. Selain aparat kepolisian dan TNI, kendaraan berlapis baja atau ANOA juga disiagakan untuk pengamanan KTT G20 guys. Dan hari ini Kempinski juga akan kedatangan Panglima TNI, Bapak Jenderal Andika Perkasa yang akan memastikan kesiapan dalam pengamanan KTT G20. Terpantau Panglima TNI saat ini sudah tiba di Hotel Kempinski ya. Kedatangannya kali ini juga sekaligus untuk melakukan simulasi pengamanan yang akan dipimpin oleh beliau langsung. Setelah berkoordinasi dan menyampaikan strategi pengamanan kepada Panglima TNI, saat ini semua langsung bergegas untuk melakukan simulasi pengamanan tersebut yang dimulai dari area akses masuk menuju lobi hotel. Selama masa presidensi ini, Indonesia berperan menentukan agenda prioritas dan juga memimpin rangkaian pertemuan untuk acara G20 teman-teman. Rangkaian kegiatan tersebut sudah dimulai sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan November 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk saling mendukung agar pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan setelah masa pandemi COVID-19.
Setelah melakukan simulasi pengamanan dari akses masuk ke hotel, saat ini pengecekan berlanjut menuju area lobi ya. Kira-kira seperti ini ya guys situasi lobi Kempinski. Sudah terpasang bendera-bendera dari berbagai negara dan juga logo dari G20 sendiri disiapkan untuk menyambut kedatangan para delegasi nanti. Momentum presidensi G20 Indonesia ini memberikan banyak manfaat loh untuk negara kita. Di antaranya membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dan juga memperkenalkan pariwisata termasuk produk unggulan Indonesia. Selain itu, selama persiapan hingga acara G20 berlangsung, banyak sekali loh teman-teman tenaga kerja yang diserap dari berbagai sektor, kurang lebih mencapai 33.000 orang. Selain pengamanan yang sangat ketat, berbagai pembenahan dan penataan infrastruktur juga sudah dilakukan loh untuk mendukung kelancaran KTT G20. Di antaranya, pembenahan terminal VVIP Bandara Igusti Ngurah Rai, penataan landscape, termasuk pembenahan jalan dan pedestrian di area Nusa Dua yang hasilnya bisa kita lihat seperti sekarang ini guys. Sangat rapi dan bersih sekali ya. Terlihat penjor-penjor atau janur sudah banyak terpasang ya teman-teman menghiasi Jalan Nusa Dua. Ini juga jadi salah satu simbol dalam menyambut acara KTT G20. Kalau di Bali, kita biasanya menemukan penjor-penjor ini pada saat hari raya besar seperti Galungan dan juga Kuningan guys. Dalam pengamanan KTT G20, Polri mengerahkan pasukan berkuda juga loh guys. Seperti yang kita lihat saat ini, mereka berpatroli di sekitar hotel tempat para delegasi menginap dan juga di kawasan ITDC. Setelah dari Hotel Kempinski, selanjutnya kita akan melihat situasi di venue G20 yang lainnya ya teman-teman. Salah satunya ke Central Parking Mobil Listrik di ITDC dan Jalan Tol Bali Mandara yang akan dilewati oleh para delegasi KTT G20 nanti. Jadi tunggu informasi selengkapnya di vlog aku berikutnya ya. Thank you for watching guys. Bye-bye.